Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bab 11 yang berjudul mengenai strategi peningkatan daya saing koperasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Zarina Fitasari dengan NIM 2206410 Fakultas Ekonomi. Selanjutnya kita akan beralih ke slide selanjutnya. Untuk itu, pada bab 11 ini akan dibahas fungsi koperasi dalam ekonomi pasar dan berbagai hal yang berkaitan dengan koperasi dan berbagai pasar persaingan, antara lain koperasi dalam pasar persaingan sempurna, koperasi dalam pasar persaingan monopolistik, koperasi dalam pasar persaingan oligopoli, maupun koperasi dalam pasar persaingan monopoli. Dengan demikian, diharapkan para pembaca dan mahasiswa dapat melihat perspektif koperasi pada masa mendatang dan kemampuannya dalam menghadapi berbagai pasar persaingan, karena koperasi pada saat ini mempunyai kedudukan dan peran sama dengan kegiatan usaha lain. Maka koperasi harus berubah dari paradigma kesejahteraan menjadi gerakan organisasi ekonomi kompetitif. Fungsi koperasi dalam ekonomi pasar. Koperasi mempunyai tugas utama untuk meningkatkan kapasitas produktif para anggotanya, sehingga mampu menghadapi persaingan pasar yang semata-mata menekankan pada norma efisiensi. Meningkatkan kesejahteraan anggota, terutama mereka yang berpenghasilan tetap, yang rentan terhadap gejolak harga. Koperasi yang memfokuskan pada tugas ini pada umumnya dilakukan oleh koperasi konsumen yang menekankan kepada 1. Kerjasama pasar untuk mendapatkan harga yang kompetitif. 2. Jaminan penyediaan barang yang lebih terjamin untuk menghindari kelangkaan. 3. Jaminan kualitas produk yang lebih baik. Di sektor produksi jasa, koperasi merupakan salah satu bentuk pengorganisasian pelayanan jasa keuangan sebagai lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank. Sementara di sisi konsumsi, koperasi adalah organisasi para konsumen yang bergerak di dalam pelayanan jasa pemenuhan barang-barang konsumsi bagi rumah tangga. Dengan demikian, koperasi konsumen sebenarnya lebih menyerupai perusahaan jasa bagi para konsumen, terutama kelompok menengah ke bawah, untuk menekan biaya transaksi dan mendapatkan nilai tambah serta jaminan pasar di sektor produksi. Dengan cara ini, para konsumen dapat meningkatkan kesejahteraannya dan terjaga hak-haknya. Kemudian, koperasi dalam pasar persimpangan sempurna. Apabila koperasi memasuki pasar persaingan sempurna, maka koperasi akan bersaing secara sempurna dengan para pesaing di pasar. Secara umum, koperasi tidak dapat menentukan harga untuk produk yang dijualnya. Jika koperasi menetapkan harga lebih tinggi daripada harga pasar, maka banyak pelanggan yang beralih ke penjual lain. Sebaliknya, jika koperasi menetapkan harga di bawah harga pasar yang berlaku, maka sebenarnya koperasi dapat menderita kerugian, karena pada harga pasar yang berlaku pun semua barang dapat terjual. Dalam jangka pendek, bisa saja koperasi menetapkan harga di bawah pasar. Tetapi penetapan harga ini tidak akan berlangsung lama sebab harga yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan anggota akan produk yang dijual dan biaya produksi dikoperasikan semakin tinggi. Sampai akhirnya terpaksa menetapkan harga yang sama dengan harga pasar untuk menutup kerugian. Selanjutnya, koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Agar koperasi yang beroperasi di pasar persaingan monopolistik mencapai kesuksesan, maka ia harus mampu memberikan tambahan pendapatan kepada anggotanya, atau secara umum harus mampu memperbesar kemakmuran para anggotanya. Satu perbedaan analisis yang membedakan situasi persaingan sempurna dengan persaingan monopolistik adalah bahwa karena keheterogenan produk, sehingga setiap penjualan dapat berperilaku sebagai monopolistik kecil. Jika penjual mengubah harga produknya, maka akan ada perpindahan konsumen secara total ke penjual lain. Oleh karena itu, kurva permintaan individual tidak akan horizontal seperti pada pasar persaingan sempurna, tetapi akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah dengan elastisitas yang kurang sempurna seperti pada contoh grafik di bawah ini.
Dengan demikian, permintaan menggambarkan jumlah barang yang diminta konsumen untuk si produk tertentu, jenis pelayanan tertentu yang ditawarkan dengan kebijakan yang tertentu pula. Jadi, posisi kurva permintaan akan bergeser apabila satu, ada perusahaan dalam penampilan atau style produk, pelayanan penjualan dan strategi pemasaran. Dua, produsen pesaing mengubah tingkat harga jual, jumlah output, pelayanan penjualan dan kebijakan pemasarannya. Tiga, selera, penghasilan, harga atau kebijakan penjual produsen lain berubah. Koperasi dalam pasar persaingan oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar, baik secara independen atau sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar hanya sedikit, maka akan selalu ada rintangan bagi perusahaan atau penjual baru untuk memasuki pasar. Di samping itu, setiap keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan atau penjual harus dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam pasar. Dengan kata lain, reaksi pesaing terhadap keputusan harga dan output adalah penting dalam model oligopoli. Selanjutnya, Endar dan Kusnadi akan sangat tergantung pada faktor-faktor. Satu, perbedaan keunggulan biaya dari koperasi. Koperasi yang punya rata-rata lebih rendah daripada pesaingnya akan susah untuk disingkirkan dari persaingan dengan kebijakan harga yang aktif. Sebaliknya, koperasi yang punya biaya rata-rata lebih besar daripada para pesaingnya akan mudah disingkirkan dengan kebijakan harga aktif. Dua, posisi likuiditas dari para pelaku kegiatan ekonomi. Untuk menyingkirkan koperasi diperlukan dana cair yang cukup besar guna membiayai kemungkinan kerugian yang diderita akibat penetapan harga yang lebih ekstrim. Bila dana tersebut tidak mencukupi, maka para pelaku ekonomi tidak akan mudah untuk menyingkirkan koperasi. Tiga, keinginan para anggota untuk membiayai kerugian yang mungkin timbul, tingkat loyalitas anggota. Sebagai dampak dari kebijakan harga aktif, para pesaing koperasi adalah kerugian yang akan diderita koperasi. Bila anggota mampu membiayai berbagai kerugian yang ditimbulkan, akan susah bagi pesaing untuk menyingkirkan koperasi. Kemudian koperasi dalam pasar persaingan monopoli. Pasar persaingan monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual di pasar yang bersangkutan, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Sebagai penjual tunggal monopolis, mampu mengendalikan harga dan outputnya dibandingkan dengan perusahaan pada pasar sempurna atau pasar persaingan monopolistik. Kasus monopoli dengan hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pengganti yang siap bagi produk monopolis sering disebut dengan monopoli murni. Asumsi-asumsi yang menjadi dasar bagi model monopoli menurut Hendar dan Kusnandi adalah sebagai berikut. Di pasar hanya ada satu penjual produk tertentu. Kemudian produk yang dijual tidak ada barang substitusinya. Kemudian adanya penghalang atau penghambat bagi perusahaan baru untuk masuk baik legal maupun natural, tetapi yang paling penting berupa penghalang legal, baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya. Koperasi mampu masuk pasar dan menyingkirkan monopoli dengan teknologi yang inovatif sehingga dapat menetapkan harga yang lebih rendah. Maka koperasi dapat bertahan dalam jangka panjang sepanjang satu, koperasi terus meningkatkan efisiensi melalui peningkatan perkembangan teknologi yang inovatif yang lebih cepat daripada perkembangan teknologi inovatif para pesaing potensial yang mungkin masuk. Dua, koperasi harus memanfaatkan keunggulan biaya transaksi yang tidak dimiliki oleh perusahaan potensial yang dapat masuk. Tiga, memperkokoh kedudukan monopoli melalui jalur legal seperti hak monopoli, hak paten, dan lain-lain. Empat, meningkatkan loyalitas anggota, terutama kemauan dalam membiayai kerugian yang timbul akibat munculnya pesaing baru yang dapat masuk. 5. Mampu mempertahankan output tertentu yang dapat dijual,
baik kepada anggota maupun kepada non-anggota, sehingga koperasi tidak menderita kerugian. Jika koperasi tidak mampu mempertahankan output tertentu, tekanan permintaan anggota akan semakin memperbanyak jumlah yang diproduksi yang dijual. Hal ini mengakibatkan harga semakin menurun dan koperasi akan bekerja dengan biaya rata-rata yang semakin besar. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.